So cuy, jadi di video kali ini gue bakal nge-review Sona X aja. Senana dansa karena pertama itu kan emang agenda tahunan gue tuh Sona bakal ganti-ganti konsep gitu. Nah ini udah masuk season keduanya Sona, karena season pertama itu kan udah pernah gue review di tahun kemarin, dan ini masih sebenarnya masih dikit-dikit juga sih, dan low budget semua kalau menurut gua, karena ya masih budget penganggur bukan budget pelajar, budget penganggur cuy, karena ya gitulah belum ada, dan modifnya juga pelan-pelan akhirnya, dan sampai sekarang ini banyak banget sih, beberapa gue ganti-ganti konsep mulu, bukan ganti konsep, maksudnya ganti-ganti part dari spion sering banget ganti, dan lampu alis juga sering banget ganti. Jadi yaudah, gue bakal sedikit nge-review updatean project Sona aja. So pertama, kenapa gue ngambil si Sona itu kan Beat Street ya. Waktu itu sebenarnya tuh gue gawe baru sebulan, dan sebenarnya waktu itu gue udah punya motor Mio, tapi karena nyokap bilang udah mending beli baru gitu, takutnya trouble mulu kan, emang waktu itu Mio itu sering trouble gitu, akhirnya ambil baru dan kebeli lah Sona X. Dan itu juga malah gue waktu KW itu belum sempet modif banyak gitu ya, karena waktu itu cuma ganti spion doang, malah spion apa tuh, spion yang kayak bapak-bapak gitu lah, bapak-bapak fiction, spion variasi doang, nggak kelihatan sama sekali, karena menurut gue spionnya tuh nggak kelihatan sama sekali cuy, kegedean gitu spion orinya. Jadi ya udah, gue cuma ganti di spion doang waktu gue masih gawe waktu itu. Nah, setelah kena PHK kan, gabut gitu, scroll IG, ternyata banyak tuh konsep-konsep beat street yang mantep waktu itu, kayak si Azura, It's Me Zero, terus waktu itu Gaps Berry ya kan, terus ada tuh yang hijau tuh Gates kalau nggak salah, orang Tangerang. Nah itu gua lihat konsep dari mereka, dan barulah modif tuh setelah kena PHK dan setelah ikut ener-eneran gitu sih. Kalau sekarang langsung aja deh ya ke part modifnya. Gue lupa nih, gue udah nyatet sih. Nih di bagian atas itu gue pakai spion sirkuit. Waktu itu sempat baren bulat juga, yang waktu tahun kemarin kan baren bulat, terus sempat crash, gue ganti ke baren yang lonjong gitu, dan menurut gue kurang kelihatan gitu, pokoknya nggak begitu fungsi juga deh, cuma nyempit ini tangan gitu. Akhirnya gue ganti lagi ke sirkuit itu kira-kira harganya cepet 20-an lah, tapi di sini gue dapat bekasannya Vito It's Me Zero. Nah itu karena ya ada something barter gue sama dia, barter barang, ya udah akhirnya gue pakai spion sirkuitnya ini yang kacanya bening. Ada tuh beberapa kan, ada kaca yang biru gitu, menurut gue kalau malam itu kurang kelihatan, jadi kalau pakai yang putih itu pagi atau siang atau malam itu kelihatan. Nah habis itu gue udah pakai pro guard ya kan, yang kayak hand guard gitulah, itu cuma bagian kanan, itu pun dapat gratis dari Miku Addicted ya. Pokoknya dia waktu itu gue lagi main ke bengkel ya kan, bengkel Opa Garage punyanya Devin, terus dia dapat ituan pro guard, terus dia pasang cuma satu tuh. Gue tanya, sini lah buat gue, itu tuh ambil. Udah dari situlah gue pakai pro guard. Itu juga masih baru-baru ya, baru 3 minggu atau 2 minggu gitu ya kan, gue pakai pro guard itu. Nah yang ketiga itu gue pasang bandul di sebelah kiri itu, jadi biar kanan pro guard, kiri nggak pakai kan waktu itu. Akhirnya gue nemu bandul waktu gue pakai hand grip Barakuda KW gitu ya kan, bandulnya nggak tahu masih ada. Akhirnya gue pakai bandul itu cuy. Nah maju ke bagian stang juga gue ganti, karena waktu itu yang adalah di kontennya gue juga Project Street itu, waktu itu gue crash sampai stang orinya bengkok ya kan, bengkok sebelah, terus ke kanan sebelah. Nah itu gue ganti ke stang sprint
stang spring itu kisaran kalau di online ya kisaran 40-an lah ya, 40 atau sampai 60. Nah itu gue dapat second juga, dapat second dari marketplace, iseng-iseng ya kan. Itu sebelum kejadian tuh iseng-iseng gue nge-scroll aja kan di marketplace Facebook, gue tuh dapat itu. Nah 2 hari atau sehari itu gue crash ya kan. Akhirnya gue tanya, masih ready sih. Nah akhirnya gue ambil dah tuh stang sprint itu. Habis itu gue pakai holder karena kan gue bukan ikut sih maksudnya, karena gue Shopee Food juga, iseng-iseng aja gitu, semau-mau gue aja gue gawe, gue ambil. Kalau mager gitu ya udah gue nggak ngambil orderan. Nah di situ gue pakai holder yang biasa itu, cuma yang plastik ya kan, tapi dia masuknya di tiang, bukan ada kan yang di spion. Nah ini gue pakainya yang di tiang karena ya menurut gue kan bisret itu stang telanjang gitu, jadi bisa masuk lah. Gue pakai itu gue kisaran beli 30-an, 35 lah, murah banget, nggak yang mahal-mahal lah. Habis itu gue pakai apa namanya tuh, voltmeter warna biru, dan itu juga dikasih dari Fadli si Bluecil, karena dia ganti voltmeter yang punya jam gitu kan, ada data-data lain lah. Nah itu cuma voltmeter yang ngitungin arus aki. Gue tanya, "Dli, lo nggak dipakai buat gua?" Akhirnya kasih dah dulu voltmeter. Terus di bagian depan gua pakai dasi buta ditambah plat magnet dari Cobalt, anjas. Nah itulah waktu itu gue dapat giveaway dari Cobalt karena gue pakai produknya dia kan. Terus ada event bikin video doang gitu, nggak tahu gue kepilih. Akhirnya yang tadi gue bilang tuh barter sama si Siro. Nah itu gue lapis pakai karbonnya karbon stiker karbon stiker, tapi kalau dari jauh itu kelihatannya kayak bagus gitu ya. Gue mah nggak peduli lah, karena itu kan gue beli second juga tuh dasi buta sama Cobaltnya. Nah itu udah lumayan kurang gitu. Akhirnya gue inisiatif udah lah gue pasangin stiker aja, stiker karbonan lah gitu situ. Oh ya itu gue belinya kalau di harga ya, kalau di online itu dasi buta 40-60an, itu udah jarang. Paling ditaikin tuh harganya kayak kisaran 70-80 lah gitu. Terus kalau Cobaltnya itu 135, hitung dah. Tapi itu gue dapat murah di grup, ada yang jual. Itu sempat rebutan juga sama anak grup ya, duluan aja lah ya kan. Nah kira karena gue nggak ngapa-ngapain ya kan, pagi gue gasin langsung, gue yang dapet. Thank you Papoy. Itu Papoy si Vian nama aslinya kalau nggak salah deh, si Papoy jual di grup. Buru-buruan dah tuh rebutan gue sama Lona yang gue review waktu itu. Jadi gue rebutan sama dia, nah gue yang dapet. Nah gitulah, gue pakai lampu alis. Itu lampu alis kan waktu tahun kemarin tuh yang project di street gue si Sona itu masih yang warna pink. Nah sekarang itu udah merah ice blue. Sebenarnya itu beberapa kali gue ganti mulu ya kan, karena ya gitulah iseng-iseng aja ya kan, gabut-gabutan. Terus gue mikir proyekan gue masa alis dulu. Nah ini yang terakhir nih, pakai ice blue sama merah. Nah tapi ice blue nya udah mulai gintik-gintik. Mungkin di Sona season 3 ditunggu aja, itu bakal diganti semua. Ada beberapa. Ini yang sering banyak ditanyain tuh spakbor sama stang. Spakbornya itu gue pakai spakbor Beat Karbu. Mendengar ya, spakbor Beat Karbu. PNP gak? Ya enggak lah, nggak ada yang PNP karena dia tuh bracketnya kan bracket bawah. Paling enggak lu harus nge-custom di bengkel atau enggak, gue nggak tahu ya ada yang jual online atau gimana. Gue mah itu nge-custom, jadi ya udah PNP plug and play tapi di custom gitu bracketnya. Nggak kayak yang lain, ada tuh yang lain kalau nggak salah beli di online tapi harus dibor lagi, sayang gitu menurut gue. Jadi ya gitu. Itu sebenarnya gue ngeliat inspirasinya tuh awal tuh dari Azura. Jadi pas gue liat, wih bisa keren banget pakai spakbor apa gitu kan. Akhirnya iseng-iseng akhirnya tahu, wih
namanya Azura, gue izin dulu lah ya kan, bang sorry bang, gue izin ikutin konsep lo di spakbor itu. Ya pokoknya gue nggak mau kayak ada kejar-kejar atau gimana ya, pokoknya itu tuh spakbor gue ngeliat dari Azura awal. Akhirnya gue PC, gue DM lah gitu, bilang sama stang sprint. Sebenarnya waktu itu gue lihat dari Itmi Shiro dulu awalnya stang sprint, tapi sekarang dia ganti ke RZR. Gue tanya-tanya dulu, pegal gak tuh kalau jalan jauh, terus ini gak apa namanya, enak kah buat miring atau gimana. Karena itu gue nggak terlalu nekuk, ada tuh yang nekuk banget gitu kan, kayak stang drag gitu, itu gue kurang suka gitu loh. Ada beberapa yang gue lihat anak-anak listrik yang pakai, tapi menurut gue kurang, jadi gue pakai yang agak disaranin dari si Vito itu. Udah gitu second gitu dapetnya, untung yang begitu, nggak yang bengkok banget seperti itu cuy. Itu spakbor sama stang sprint ya, jadi ya itu inspirasi gue dari mereka berdua lah. Nah di situ oh iya, mikanya ya gue lupa, Mika Sen sama Mika apa namanya, Mika depannya itu gue smoke-nya pakai Sapporo yang itu loh, black smoke gitu, gue lupa kodenya apa. Dan itu juga gue dapat gratisan juga dari Mursum ya, apa sih ya, Mursum ya kan, dapat dari Mursum dia karena nge-smoke juga, nggak tahu lebihnya banyak, gue bagi mus. Akhirnya ya gue nggak HM lah, tetap gue balikin nih, udah thank you ya, gue nggak habisin banget gitu. Sama Mikanya kalau nggak salah, Mika Sen tahun kemarin udah gue smoke belum ya, gue lupa deh. Pokoknya yang sekarang ini gue smoke. Jadi Mikanya itu kan ya biasa chrome gitu kan di dalam Mikanya, Mika desain itu gue itemin. Itu tahu juga dari Itmi Shiro, anjas. Pokoknya inspiratif banget dah Shiro itulah gitu kan. Terus gue pakai ban depan itu pakai Maxxis Diamond 90/80, gede sih emang, karena itu juga dapat second ya, second like new lah gitu, masih 80% dari A gua. Dan ya gue pakai, dia harusnya dipakai di ban belakang, nggak ada dia, akhirnya gue pakai ke ban depan. Terus velg gua warna violet itu masuk kayak kan. Sebenarnya tuh awalnya pertama gue bilang dulu, ini gue nggak nge-repaint sama sekali ya, jadi gue barter terus. Awalnya itu gue warna pink kan, warna biasa. Terus ada si Rizky Tamara, dia mau polosan, mau standaran gitu. Terus gue liat, wih warnanya pink gitu ya, akhirnya mau gak barter, ada yang nambah nih, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa ya kan, akhirnya pertama barter sama dia. Terus gue liat silver sama pink kok ngejreng banget, menurut gue kurang gitu. Dulu tuh emang kan pengennya dikonsepin silver pink gitu kan, sama pakai alis pink, pakai velg pink gitu, tapi menurut gue kurang gitu, terlalu ngejreng. Ya udahlah, terus ada si Mursum itu barter lah. Terus dia lihat, wih pink kayaknya mantap nih gitu kan, dia lirik mau barter, boleh lah. Udah langsung gas lagi barter, punya dia warna violet, ungu violet gitu ya, pokoknya barter sama dia. Akhirnya 2 kali gue ganti warna velg itu, nggak keluarin budget cuma buat bongkar pasang doang, itu 30.000. Gila ya. Sona tuh low budget parah cuy, kalau lo tahu aja Sona tuh ya gitulah. Habis itu ya biasa stiker-stikeran ya kan, silver no slipper dari Shiro, pulang-pulang ganteng, berte ya, adalah beberapa partner. Nah situ apa lagi ya, pengereman masih standar semua ya kan, handle masih standar. Itu juga satu patah karena pertama bengkok ya kan, gue pelan-pelan gue lurusin tak patah. Terus disc brake masih standar, piringan cakram masih standar, disc brake sama cakram sama ya pokoknya itulah masih standar, pokoknya masih banyak yang standar. Terus ke belakang gue ganti knalpot itu MRC yang ember, tapi udah gue bobok ulang di Ian House di Jakarta Barat, Ian House Jakarta Barat. Terus itu ngebobok ulangnya itu kisaran cepet
beli secondnya itu CP50, beli apa, knalpotnya gitu. Jadi knalpot orinya gue masih simpen ada, jadi kalau ada apa-apa bisa ditukar apa, diganti doang gitu. Jadi ya aman lah. Dan kenapa gue masih pakai bobokan, karena pertama kan gue bilang gue harian gitu, gue ngiter juga kalau lagi sabut kan ribet gitu kalau bongkar pasang berbasan. Jadi ya udahlah bobokan aja, yang penting nggak ngantuk. Kalau standar tuh ngantuk banget semua cuy, apalagi jalan lurus doang gitu nyantai, ngantuk banget. Terus behel gue ganti krum ala-ala, karena itu juga ada alasannya kenapa gue ganti. Kalau nggak ada itu mah mending gue pakai standar gitu. Standar itu waktu itu sempat crash dan akhirnya nggak patah sih, belum patah, jadi agak bengkok ke bawah gitu. Jadi ya kurang lah gitu kalau gue lihat. Akhirnya gue iseng-iseng mesen, nggak taunya itu juga sebenarnya kurang. Itu kayak bentukannya bentukan punya Mio, tapi di bot-botannya sebenarnya masuk sih. Mungkin cetakan Mio, terus botan Beat. Tapi kurang. Nanti kayaknya gue ganti lagi. Nggak tahu ganti yang apa nih. Ternyata sih Beat 2020 tuh kan agak tajam gitu kan, mantep. Itu terus apa lagi ya? CVT gue repaint. Oh ya, repaintan itu gue pakai di tone yang biasa, yang 300 mili metallic silver buat di CVT. Terus udah kayak itu deh, cuma begitu doang. Soalnya tuh nggak ada mantep-mantepnya. Cuma yang para moto-motonya itu mantap. Saya thank you banget buat Edgar Baskoro selalu motoin gua, dan makasih juga udah diajarin buat motret iseng. The best Edgar Baskoro. Habis itu kita ke bagian permesinan kali ya, karena nanti gue ceritain dikit. Di CVT itu gua masih cuma ganti per sentry itu 1500, per sentrinya yang kecil itu 1500 juga. Jadi CVT yang per gede sama per kecil itu 1500. Terus rumah pulinya itu dibolong-bolongin, dan roller itu pakai BRT 10 gram sama founded BRT. Selebihnya itu masih standar, kayak belum dikerok jalur ya kan, terus sebelum dibubut derajat itu masih belum. Itu CVT gua ya kan. Orang aman kok kayak gitu juga menurut gua, udah enak lah gitu ya kan. Oh iya sebentar, untuk di bagian stiker-stikeran itu gue ngedesain sendiri ya kan, Sonano Dansa. Awalnya kan ada tulisan Jepangnya, nah Jepang itu menurut gue terlalu gede gitu, menurut gue kurang. Akhirnya gue lepas, itu cuma bertahan berapa bulan gitu, akhirnya gue lepas. Jadi cuma tulisan Sonano Dansa sama IG Bukakuyo, YouTube Bukakuyoi itu channel YouTube ini, sama IG-nya Sonax. Nah habis itu ke bagian mesin nih. Sebenernya tuh mesin, gue jujur gue pengen mainnya look doang kan, look-lookan gitu biar mantep. Mesin gue sebenernya mager. Pertama karena takut budgetnya gimana kalau misalnya jebol atau apa kan, ngerawat, perawatannya gitu lebih tajam gitu kalau buat permesinan. Karena gue masih pengangguran ya kan, takutnya malah kenapa-napa. Nggak tahu ya, bener standarnya bisa jebol. Tahu kenapa? Ini udah cerita pokoknya di video yang itu. Nah, jadi jebol, cuma naik oversize 100 jadi 51. Seher standar, stang sehernya masih standar, cuma diganti doang kan waktu itu jebol di stang seher juga. Terus cuma itu doang, cuma dinaikin 51, boringan standar di quarter ya kan. Terus ya udah cuma kayak gitu, sumpah ya deh, swear. Itu kenapa gue bilang standar jebol karena itu ya. Jadi buat kalian jangan lupa setiap bulan wajib banget ganti dah. Kalau enggak oli yang cuma 50.000 lu nggak ganti, telat ganti, keluar sampai 1 juta. 1 juta menurut gue yang pengangguran tuh gede, gimana gantinya ya kan, kayak gitu cuy. Jadi wajib banget pokoknya lu ganti setiap bulan. Mau lu jalan jauh, mau lu jalan dekat, mau jarang dipakai gitu atau sering banget dipakai, itu wajib ganti sebulan sekali. Mungkin kayak gitu aja ya kan, karena
ya soalnya emang budgetnya budget penganggur. Ya you know lah budget penganggur kayak gimana, itu seadanya aja dan modifnya juga pelan-pelan. So jadi segitu video kali ini, mudah-mudahan kalian menginspirasi bagi para penganggur atau para pelajar juga masuknya kan kurang biaya gitu ada gimana, mungkin bisa menginspirasi, sedikit menginspirasi walaupun sana tuh masih banyak kurang ya. Dan mudah-mudahan di season ketiga aja season, kalau orang lain kan nyebutnya part atau versi, kalau gue masuknya ke season karena setiap setahun sekali lah ya, setahun sekali gue ganti konsep. Itu bukan cuma di Sona dong ya, waktu di Mio dulu waktu gue masih sekolah, seenggaknya buat ngeripen ganti warna itu setahun sekali. Dan insya Allah ini mencoba Tuhan ya kan, ya niatnya gitu setelah perpanjang kayaknya deh, perpanjang STN bukan perpanjang sih, bayar pajak tahunan Sona tuh kan bulan 11. Jadi setelah itu karena ada beberapa yang harus diurus soalnya nama di STNK-nya salah, dan setelah itu ya jadi maksudnya setelah itu baru gue bakal ngeripen ke season ketiga, dan pelan-pelan juga bakal ganti ke Master Rem. Itu udah ada proyekan, dan sorry banget proyekan Sonanya itu kagak berlanjut karena sumpah gue mager banget. Karena setelah PC ini problem gitu, VGA yang 750 Ti nya error, gue ganti VGA biasa, jadi mager-mageran ngedit nge-lag gitu cuy. Ditunggu aja kelanjutannya, semoga kalau gue mood gue bakal kontenin project Sona. Sorry banget karena udah tertunda, kepotong banyak banget, jadi modifannya tuh udah kayak ya udahlah gue rangkum aja di tahun ini gitu loh ya. Semoga menginspirasi buat kalian para pengguna Bistreet aja. So jadi segitu dulu video kali ini, terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Mito Gurita Arigato, see you to the next video, peace out man, bye bye.